Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios. Kembali lagi bersama saya Jul di program Live Worship pada malam hari ini. Seperti biasa bahwa Live Worship ini adalah season di mana kita menyembah Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan pribadi demi pribadi, dan biasanya kita punya tamu spesial, dan malam hari ini kita punya tamu yang spesial juga. Dan malam ini Jul yang akan menemani Sobat Dios semua yang ada di rumah. Jul yang akan bersama-sama Sobat Dios semua akan memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Dan tamu kita malam hari ini adalah seorang musisi, seniman, dan dia juga seorang worshiper. Malam hari ini saya perkenalkan Dev Manulang. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu Bapak? Saya Dev Manulang. Berterima kasih sekali diajak di sini untuk live worship. Semoga jadi berkat. Itu aja. Luar biasa. Untuk informasi Sobat Dios, karena Dev ini udah lama kita jadwalin, cuman memang gak ketemu karena begitu sibuk dan padat. Dan ada satu momen yang saya diskusi sama Dev secara pribadi. Saya bilang ke dia, ngisi dong di live worship kesaksian hidup sambil kita nyanyi memuji Tuhan dan kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kita bukan tentang lagu Sobat Dios, kita bukan tentang worship. Kita pengen membagi sesuatu hal yang lahir dari hidup kita, kehidupan, dan kita akan menyembah bersama-sama. Kita akan kesaksian, mungkin akan ada sedikit firman yang harus kita sharing ke Sobat Dios untuk membangkitkan iman semua Sobat Dios yang ada di rumah. Dan malam hari ini mari persiapkan diri, siapkan hati kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan biar atmosfer surgawi hadir di tengah-tengah kita, di hidup kita. Dan ketika penyembahan dinaikkan, ada hal yang dipulihkan dalam kehidupan kita, bahkan keuangan kita, pekerjaan kita, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dengan satu tujuan, kami rindu menaikkan syukur penyembahan kami. Biar apapun yang kami naikkan pada malam hari ini, biar menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Bertatalah di kehidupan kami Tuhan. Bertatalah malam hari ini, biar Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar apapun yang kami naikkan bisa memberkati Sobat Dios semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Mari ikut menyembah. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oke, itu sedikit apa ya? Kenapa gue pilih itu pembukaannya, Jul? Apa ya? Gue cuma mau share kalau gue atau hidup gue tuh sebenarnya sudah mencapai kesuksesan atau belum. Tapi ini nggak apa-apa kan pakai gue nggak apa-apa. Kan? Gue cuma merasa kalau hidup gue atau apa yang gue lakukan itu nggak tahu sih titik sudah sukses atau belum, tapi gue cuma mau serahin hidup gue tuh untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan bermanfaat buat orang lain. Itu aja sih. Ada pengalaman indah bersama Tuhan? Apa ya? Indah banget lah, Jul. Sebenarnya seluruh hidup gue ya menurut gue sangat-sangat indah, walaupun tidak apa ya, secara kasat mata tidak akan dianggap wah ini indah, pasti banyak kesulitan juga. Cuma satu hal yang mau aku percaya dan aku mau share sore hari ini adalah bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita loh. Sedikit pun nggak pernah ninggalin kita. Pernah di suatu waktu gue berasa ya di umur gue yang masih belasan dulu ya, gue merasa kayak kayaknya Tuhan tuh barter sekali ya, untung rugi sekali. Jadi kalau lo ngelakuin hal sesuatu yang baik, lo akan dapat berkat. Kan kita diajarin doktrinnya selalu dari dulu ya. Kalau kita ngelakuin sesuatu dapat berkat, kalau tidak melakukan atau melakukan yang buruk pasti dapat punishment. Tapi masa muda gua diisi dengan banyak hal yang justru tidak berkenan di hati Tuhan sebenarnya. Yang mau gue sampein adalah bukan berarti itu benar, tapi pada kenyataannya di umur gue yang sekarang gue baru bisa flashback kalau ternyata Tuhan tidak seekonomi itu gitu loh. Tuhan tidak matematis. Jadi gue yang kalau boleh dibilang bahasanya yang kurang oke aja, banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan gitu, tetap Tuhan pelihara loh. Dan gue merasakan banyak sekali kasih Tuhan yang betul-betul tidak melihat apa yang lo lakukan, apa yang sudah kita hasilkan. Karena firman Tuhan bilang bahwa semua ini kasih karunia, bukan karena jeripayahmu, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua ini kasih karunia. Dan itu gue rasain banget. Gue bukan orang yang baik, tapi
Tuhan berikan berkat. Nanti kita cerita-cerita lagi lah. Yep. Banyak hal yang gue akan share tentang kebaikan Tuhan di hidup gue. Sebenarnya gue bukanlah seorang pembicara, bukanlah seorang WL atau apa ya yang biasa melakukan seperti ini. Tapi ketika diajak Ladios Radio, tujuan gue cuma satu, gue cuma mau share kebaikan Tuhan dalam hidup gue. Orang yang biasa-biasa saja, yang tidak terlalu taat juga kalau dalam kacamata manusia, tapi Tuhan pelihara loh dan sangat baik gitu loh. Itu yang bikin gue mau bagi ke teman-teman semua bahwa nggak ada lagi sebenarnya alasan kita tuh tidak memberi yang terbaik buat Tuhan gitu loh. Jadi bukan karena kita beri terbaik supaya dapat berkat, tapi Tuhan terlebih dulu udah memberikan yang bahkan di luar apa yang selayak kita, more than I deserve gitu loh. Tuhan kasih gitu loh. Jadi ya gue merasa ya udah gue lakukan apa yang bisa gue lakukan untuk bikin Tuhan senang, walaupun sebenarnya tidak akan terbalas ya. Ya gitulah Jo. Selanjutnya apa nih Jo? Kita ngapain? Just song worship. Oke. Ini worship lagu yang berikutnya akan gue share juga. Ini adalah bagian dari jalan hidup gue juga. Nanti gue ceritain apa latar belakang ketika gue mendengar lagu ini, memilih lagu ini dalam hidup gue. Judulnya seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi. Seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Terima kasih Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, syukuri Tuhan, terima kasih Tuhan. Tinggal dalam indahmu. Oh, tiada yang lain Tuhan, tinggal dalam indahmu. Hanya Engkau, tinggal dalam indahnya, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Tinggal dalam indahnya. Gue mau cerita sedikit. Gue masa mungkin ada pendengar sini yang umurnya masih belasan atau 20-an, sekitar umur gue belasan, akhir-akhir gue SMA lah, menjelang kuliah tuh gue adalah seorang yang sangat minder. Nggak banyak yang tahu tapi gue sangat minder. Bahkan ke sekolah pun gue hampir kalau bisa nggak usah ke sekolah gitu, bukan karena males, tapi gue takut ketemu orang. Pada zaman itu keminderan atau depresi itu belum kayak zaman sekarang yang banyak orang mikirin udah mulai serius gitu. Kalau zaman dulu tuh nggak terlalu serius orang mikirinnya, jadi itu bikin mental kita tuh hancur sekali, hancur. Dan gue merasakan banyak kerugian yang gue rasakan, sekolah hancur-hancuran, prestasi nggak bener. Karena gue depresi, gue merasa semua orang di atas gue, dan gue merasa dari teman-teman tahu di sini kalau gue tuh merasa gue paling jelek, gue paling tidak berprestasi, dan itu menyakitkan. Sampai suatu saat gue pernah gue hampir mau bunuh diri. Ya itulah, gue drop sekali ya. Cuma yang gue bersyukurnya adalah selalu setiap apa yang mau gue lakukan, jalan terakhirnya adalah serahin ke Tuhan. Pada saat itu ya anak ABG lah, anak ABG yang tidak terlalu peduli sama Tuhan sebenarnya kan. Yang penting ya gue ibadah aja. Apa yang gue lakuin ya apa yang disuruh orang tua gitu ya, ke gereja, ikut, kalau zaman dulu tuh ikut komsel, ikut youth, itu apa yang disuruh aja gitu. Jadi pada saat di ujung gue sudah bosan dengan hidup ini, kejadiannya sekitar 2000 berapa ya, sebelum 2010 lah. Gue sudah bosan dengan dunia ini, lalu gue berserah ke Tuhan. Tuhan, kalau memang hidup gue masih layak, gue gak minta diberikan banyak, gue cuma minta sama Tuhan, gue gak mau dibantu, tapi gue cuma minta tunjukkan apa yang jadi kelebihan gue, apa yang jadi kelebihan saya Tuhan, apa yang bisa ada di saya orang lain gak punya, atau apa yang jadi kelebihan yang bisa orang butuhkan dari saya. Karena saya merasa pada saat itu nggak ada gunanya gitu. Jadi drop aja gitu. Gue merasa orang lain tuh ngomongin gue karena fisik, karena gue bodoh mungkin, karena gue badannya berbeda dengan orang gitu. Lalu gue serahin itu ke Tuhan gitu.
dengan perasaan yang putus asa, hancur. Gue masih ingat di ujung doa itu gue cuma bilang begitu. Gue mau panjang-panjang, nggak mau panjang-panjang. Terus gue bilang, ya serahin Tuhan. Kalau enggak, semuanya berakhir. Gue bilang. Sedikit mengancam Tuhan pada zaman itu ya, anak ABG. Tapi pada akhirnya pelan-pelan Tuhan pulihkan. Gue mulai mengikuti banyak kegiatan, mulai banyak mengenal orang, dan tiba-tiba gue merasa setahun 2 tahun kok gue lebih percaya diri ya untuk bicara sama orang. Akhirnya gue merasa bahwa ada ya, Tuhan itu ada ya. Nggak ada doa yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk Tuhan jawab ternyata. Ya. Gue kira doa-doa begini nggak akan dijawab. Gue kira doa-doa yang akan Tuhan jawab tuh ya ke doa-doa pendeta yang di gereja yang perekonomian atau orang mau bercerai atau negara. Gue kira doa-doa, ternyata doa anak kecil yang hanya tidak percaya diri sampai bikin dia tidak berprestasi, itu Tuhan jawab loh. Gue masih ingat titik baliknya adalah gue merasa wah Tuhan tuh ada ya, Tuhan bantuin gue ya. Adalah ketika pada saat itu gue ternyata dipakai untuk Tuhan untuk main musik. Walaupun hanya di persekutuan waktu itu siswa SMA sebandung lah. Oh dipakai ya, layak juga gue ternyata ya. Jadi gue berpikir, oh Tuhan terima kasih. Ternyata gue masih dibutuhkan orang. Dan dari situ gue belajar bahwa hidup yang dibutuhkan orang itu lebih besar manfaatnya atau lebih besar kebahagiaannya daripada materi. Itu yang gue dapat begitu ya pada saat itu. Dan apa yang gue share pada saat itu, apa yang gue dapat pada saat itu, cuma mau gue share di sini ke teman-teman yang mungkin takut untuk bicara ya, takut untuk curhat ke orang tua atau ke kakak-kakak rohaninya atau ke siapapun, umur berapapun, yang mungkin dia takut untuk bilang kalau gue tuh gak percaya diri, gue tuh depresi. Mulai sekarang datang ke Tuhan, bilang sama Tuhan. Lalu setelah itu cari orang yang bisa bimbing supaya kamu tetap di dalam Tuhan. Karena masalahnya gak akan beres kalau cuma dipikir-pikirin doang. Cuma Tuhan yang bisa jawab. Firman Tuhan bilang kan, bahkan kita dijadikan biji matanya. Kita tuh berharga buat dia. Jadi apalah dunia ini yang menganggap kita mungkin rendah, remeh, tapi buat Tuhan aja kita berharga loh, gitu loh. Jadi jangan takut, Tuhan selalu ada. Sekali lagi, tidak ada doa yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk Tuhan jawab. Itu yang gue pelajarin. Sekali lagi, terakhir kita naikkan penyembahan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini aku boleh berdoa nggak? Bentar. Aku ngerasa kayak harus berdoa sih buat orang-orang yang mulai sekarang kita nggak boleh remeh ya. Kalau ada orang yang tidak percaya diri, percaya deh. Kalau kita baca sains, angka orang depresi sama angka orang suicide itu semua bermula 90% semua bermula dari ketidakpercayaan diri, citra diri yang rusak. Jadi aku mau berdoa sedikit saja. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih hamba-Mu dikasih kesempatan untuk berbicara di platform ini. Terima kasih bahwa waktu-waktu belakangan ini Kau bukakan buat kami bisa mengenal satu sama lain melalui banyak platform, mengenal banyak anak-anak-Mu di daerah manapun melalui platform-platform yang baik, yang maju di zaman yang modern ini. Terima kasih Tuhan. Bantu kami agar kami juga tetap bisa untuk menggunakan platform-platform ini dengan baik. Secara khusus, hamba-Mu mau berdoa untuk mereka-mereka yang di dalam tubuhnya, di dalam pikirannya merasa depresi, merasa tidak percaya diri, merasa tidak berguna. Hamba-Mu pernah Engkau tolong Tuhan untuk bangkit dari keterpurukan ini, dan secara khusus hamba mau berdoa buat mereka-mereka yang merasa depresi. Mari Tuhan datang ke kehidupan mereka, sentuh dan jamah mereka, berikan jalan keluar, kirim orang-orang untuk membantu mereka. Sekali lagi, tidak ada doa yang terlalu kecil untuk Kau jamah. Kami percaya itu dan kami imani. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lanjut Jul. Ada yang mau disampaikan? Ada dalam Roma berkata seperti ini. Dan oleh karena kasih karunia kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Banyak dari kita kadang mikir seperti ini. Kayak tadi sih, kayak kok saya tuh kayak nggak layak, terus orang terlalu banyak meremehkan hidup saya gitu secara pribadi, dan banyak kita ngalamin hal-hal seperti itu. Banyak orang ngejudge, banyak orang mengucilkan, even itu kita nggak buat kesalahan, dan bahkan kita nggak buat kesalahan pun orang masih ngejudge. Saya pernah menemukan orang yang kayak gini. Saya berbuat baik, berbuat hal yang benar, disalahkan. Oh ya? Tapi dibicarakan yang nggak benar. Buat apa saya berbuat baik kalau misalnya masih dijudge orang seperti itu? Mending saya melakukan hal yang tidak baik, biar saya itu melabel diri saya. Ternyata ada orang-orang yang ketika kita menjudge atau kita membicarakan tentang dia, ada orang-orang yang kena mental, Sobat Dios. So hari-hari ini kalau misalnya kita menemukan orang-orang yang seperti itu, mari kita rangkul dan berikan dia semangat, berikan dia senyum, dan berikan dia doa dan dukung dia, Sobat Dios. Mungkin Sobat Dios pernah mengalami hal yang sama. Cobalah untuk membagi kesaksian hidup itu dengan kasih. Jadi kita menghidupkan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu sebagai kehidupan, bukan sebagai teori atau sebagai tulisan yang bisa kita baca dan bisa kita bicarakan buat orang lain, tapi itu sebagai kehidupan yang bisa
membangkitkan orang lain gitu. Jadi firman itu hidup karena Tuhan sudah membenarkan kita. Jadi nggak ada lagi orang bisa bilang postur tubuh kita atau fisik kita atau suara kita atau apapun, whatever lah. Karena percayalah, setiap potensi dalam diri kita itu hidup sebenarnya. Betul. Setiap potensi dalam diri kita itu sebenarnya itu adalah kekuatan. Bahkan kelemahan kita adalah kekuatan kita sebenarnya. Cuman dari sudut pandang mana kita melihat itu. Betul. Dan cobalah kalau misalnya mulai dalam posisi seperti itu, atau kita menemukan orang seperti itu, kita bangkitkan iman orang itu. Ataupun kalau kita ngalamin, kita maafkan orangnya, dan kita melepaskan pengampunan, dan kita memberkati orang itu. Dan cobalah naikkan syukur bahwa kita itu adalah makhluk sempurna. Kalau di bahasa asli kita itu serupa segambar Allah. Yes. Tidak ada cacat celah satu titik. Cuman yang membedakan ada keilahian kita yang hilang gitu. Karena ada sifat kekekalan yang Tuhan ambil dari Adam. Tapi sifat kesempurnaan itu ada karena manusia diciptakan serupa rupa Tuhan dan rupa Allah. Gambar Tuhan sebenarnya kita ini. Jadi jangan pernah merasa kita itu lemah, kita itu tidak ada apa-apanya, kita tidak berguna, atau orang melemparkan hal sampah seperti itu. Jangan pernah dimasukkan ke dalam diri kita. Buang semua itu dan naikkan syukur kepada Tuhan. Lewat hidupmu, lewat lagu, lewat apapun. Kalau saya sama Dev ini, kita selalu sharing dan kita punya feel yang sama bahwa kita pengen ada penyembahan yang naik dari hidup kita. Entah itu dari musik, entah itu dari suara kita yang sudah Tuhan titipkan, dari pita suara yang merdu, kita akan memberikan buat Tuhan. Malam hari ini kita akan menyembah bersama Sobat Dios. Kalau ada Sobat Dios mengalami hal yang Dev alami, bahkan saya alami, mari mengucap syukur dan mari menyembah Tuhan pada malam hari ini. Ada lagu yang liriknya memberkati sekali buat ngebangkitin mereka-mereka yang putus asa, bahwa jangan salah, maksudnya di saat kita berpikir Tuhan tidak ada, Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak hadir, Tuhan tetap hadir. Di saat kita merasa Tuhan hadir pun, Tuhan tetap di sana. Di saat kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tetap di sana. Satu ayat yang aku ingat dari dulu bahwa firman Tuhan yang salah satu firman yang selalu menguatkan gue Jule, itu adalah tidak ada, aku nggak tahu pastinya bunyinya gimana, tapi intinya tidak ada kekuatan atau siapapun atau apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Garis bawain itu, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Satu pun gak ada. Jadi ketahuilah, perasaan-perasaan tidak berguna ini, perasaan-perasaan kecil, perasaan-perasaan yang menyedihkan ini, itu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia tetap ada. He never fail us. Tengah luasnya samudra, dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Mari sama-sama sembah Tuhan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun
pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di tengah badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari naikkan kembali. Sepasti mentari, pasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Selanjutnya kita cerita apa, Jul? Malam ini kita bikin suasana yang sweet,
yang enggak ya, tegang. Kebanyakan orang, kebanyakan dari kita kadang-kala kita terpaku dengan musik, dengan lagu. Ada satu lagu yang banyak dinyanyikan, Heart of Worship, adalah lagu yang naik dari isi hati yang paling dalam. Yes. By the way, ada yang mau gue ceritain lagi, Jul. Kalau ini yang paling ya, dari seumur hidup gue, ini yang paling pamungkasnya. Ya gue nggak tahu, gue percaya nanti akan ada berkat-berkat Tuhan yang lebih besar lagi, bukti-bukti bahwa Tuhan ada bersama kita yang lebih besar lagi mungkin di hidup kita masing-masing. Tapi buat hidup saya, ada suatu pengalaman yang mau saya bagiin, dan ini yang paling besar sejauh ini. Kalau kata anak sekarang, sejauh ini yang paling jauh. Sejauh ini yang paling jauh buat hidup gue. Jadi puji Tuhan, saya sudah menikah, gue sudah menikah, dan 2021 akhir itu Tuhan mengaruniakan istri saya bisa mengandung. Jadi gue bisa mengandung. Sampailah semua prosesnya itu normal Jul. Ya. Jul mungkin udah dengar, tapi oke, untuk teman-teman di Yos di sini, gue akan ceritakan lagi betapa baiknya Tuhan. Ini mungkin agak panjang, tapi masih ada waktu kan ya? Masih banyak, 2 jam. Masih banyak ya. Oke. Puji Tuhan, prosesnya dari akhir 2021, prosesnya normal dan prosesnya sama seperti orang kebanyakan, tidak ada masalah selama mengandung. Jadi gua sebagai calon bapak baru, jadi kalau ketemu orang ya udah sharing, wah puji Tuhan istri gua hamil, istri gua mengandung, Tuhan kasih kepercayaan buat kita. Oke. Awalnya takut mikirin, waduh biaya dari mana, tapi masih sepele lah. Tuhan kita tuh besar sekali. Dan gue tetap percaya ada lah, rezeki mah gampang. Kan itu pada waktu itu masih berdekatan dengan dampak COVID. Jadi pastilah nggak ada kayaknya yang nggak terdampak secara kayaknya gue cerita tanpa musik dia lebih enak. Nggak ada ceritanya, nggak ada lah dari kita yang tidak terdampak pada saat itu, pada dekat-dekat COVID. Jadi gue pun ketika istri gue hamil, istri gue mengandung, pada saat itu gue merasa ya tantangannya finansial, ekonomi gitu. Cuma karena pada saat itu mungkin iman gue lagi baik ya, Tuhan begitu baik juga. Nanti gue ceritain bagaimana Tuhan memulihkan bisnis gue juga. Tapi pada saat itu gue tidak takut sama sekali dengan biaya. Trust me. Padahal duit lagi kacau-kacaunya. Usaha banyak yang tutup. Salah satu kafe gue tuh ada yang tutup gitu loh. Tapi gue gak takut gitu. Karena memang belakangan gue baru sadar ternyata mob punchline-nya bukan di situ, bukan di biaya gitu. Karena Tuhan kasih, ketika istri gue mengandung Tuhan kasih rezeki, aman semuanya, dan gue beriman dan wah terjawab. Keren juga Tuhan gue ya, dan gue merasa juga keren sekali sebagai orang yang beriman. Wah ini nih orang beriman begini nih. Jadi gue merasa wah ada sedikit sombong, tapi sombongnya adalah sebagai anak Tuhan gitu. Wah nggak ada masalah, berarti aman, Tuhan ada di pihak kita. Istri gue mengandung aman, semua biaya-biaya ada aja rezekinya, tercover, vitamin, obat-obatan, bahkan dokter-dokter yang top gue bisa bayar pada saat itu. Berhasil. Sampai pada Mei 2022, nah ini baru pembukaannya. Baru gue mulai bingung, wah lahiran di mana ya?
Ini bukan soal biaya, tapi dokter mana yang gue percaya gitu. Akhirnya kita konsultasi segala macam. Oh, ada dokter sepaket sama dokter anaknya. Karena istri gue ternyata sesar, jadi ketemulah satu rumah sakit yang pada saat itu gue pakai layanan asuransi dari pemerintah lah, kita tahu jaminan kesehatan dari pemerintah, gue pakai itu dan rumah sakitnya lumayan oke gitu. Sedang lah, nggak yang mewah banget tapi oke, dokternya bagus. Dijadwalin lah, kita datang hari Selasa pada saat itu, Kamis langsung sesar aja. Oh gitu, oke, aman. Oh iya, dok, biaya-biaya udah semua tercover dalam asuransi ini. Oke, berarti udah selesai dok. Tinggallah menunggu dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Pas hari Kamis, anehnya subuh-subuhnya gue nggak bisa tidur. Mungkin karena excited atau karena takut. Nah, itu perasaan yang sulit gue jelaskan. Tapi singkat cerita, kita ke rumah sakit, melakukan segala macam prosedur, dan istri gue akhirnya disesar. Ketika disesar pun gue masih belum pikiran, aman-aman. Dan ternyata setelah lahir, gue dipanggil, wah anak gue nih. Tapi kok gak ada tangisan ya. Pada saat itulah baru gue lihat susternya datang dengan muka sedikit cemas bilang, Pak, anaknya kritis, paru-parunya gak bisa bekerja, jadi mungkin kita akan masukkan penanganan. Ini normal gak sus? Enggak. Disitulah baru gue merasa kalau cerita orang zaman dulu, kayak ada batu besar dilemparkan ke kepalamu, itu masalah yang tiba-tiba besar sekali. Anak yang sudah gue idam-idamkan, gue impikan dengan masalah yang semua bisa diatasi, ternyata di sini ujian sebenarnya di sini. Jadi anak gue terlahir dengan paru-parunya tidak bisa bekerja dan harapan hidupnya itu tipis sekali, tipis banget. Itu hanya, kalau nggak salah dulu dokter bilangnya itu cuma 2-6% lah, kecil lah yang bisa survive, yang bisa hidup. Jadi anak gue nggak bisa bekerja karena paru-paru, terus nggak bisa nangis, diam aja membiru. Lalu gue mulai cemas, mulai panik, nggak tahu harus ngapain, mulai kayak orang gila, masuk keluar ruangan. Sementara istri gue juga belum sadar. Lalu ketika sadar, gue juga tertekan melihat istri gue menangis. Karena kok aku nggak lihat anakku, mana? Kok tadi dibawa anaknya? Aku belum lihat, aku belum lihat. Terus gue dengan berat sekali gue bilang, gimana cara ngomongnya ini? Ya anak kita kemungkinan selamatnya sedikit. Lalu istri gue nangis sejadi-jadinya. Kita akhirnya masuk ruangan dengan anak kita terpisah. Lalu itu gue berdoa dengan sesenggukan, dengan apa ya, ini pun gue sebenarnya masih agak sedikit emosional. Gue bilang sama Tuhan, kayaknya ini serius. Gue bilang sama Tuhan begini, kayaknya Tuhan, ini terlalu berat. Kayaknya aku nggak percaya gitu. Aku bisa lewatin ini. Kok dikasih yang seperti ini. Gue bahkan bilang sama Tuhan bahwa semua kebaikanmu selama ini Tuhan, kembali lagi sifat buruk gue mungkin suka ngancem ya. Gue sedikit ngancem Tuhan yang bilang, kalau ini tidak selamat, gue merasa semua kebaikan Tuhan selama ini tuh nggak ada gunanya. Karena menurut gue rela ditukar dengan apapun asal anak ini selamat. Lalu malamnya kita hubungin semua keluarga, nggak apa ya, kita nggak dapet jawaban. Maksudnya keluarga ikut bantu, terus kita nggak dapet jalan keluar sampai malam. Jadi intinya anak gue harus dimasukkan ke NICU. NICU itu ICU untuk anak-anak yang baru banget lahir. Jadi di bawah 3 bulan kalau nggak salah tuh masih masuknya NICU. Jadi ICU yang buat kecil. Dan ICU itu gue juga baru tahu tidak semua rumah sakit punya NICU. Karena sebenarnya NICU itu adalah
adalah sebuah kerugian. Jadi semua rumah sakit yang punya NICU pasti rugi. Jadi gue juga baru tahu. Jadi nggak semua rumah sakit mau gitu. Karena rumah sakit yang punya NICU dari semua pelayanannya, dari semua fasilitasnya, teknologinya, itu pasti bikin tuh rumah sakit rugi. Di NICU tuh nggak ada keuntungan. Jadi rumah sakit nggak akan cuan dari situ. Jadi kalau kita lihat ada rumah sakit mulai sekarang ada NICU-nya, berkatilah rumah sakit itu. Berarti rumah sakit itu rela nolong orang padahal dia bikin itu tuh nggak cuan gitu. Jadi singkat cerita gue cari. Dan karena itu nggak sembarangan rumah sakit punya, rumah sakit yang ada pun nggak mau terima sembarangan. Karena ya kita bikin NICU untuk pasien kita yang lahiran di kita bikin NICU. Sementara kamu dari rumah sakit lain yang nggak bisa gitu. Mau kita bayar berapapun nggak bisa. Jadi kita telepon dimanapun di luar kota, Jakarta segala macam penuh. Jawabannya pasti penuh. Dan malam itu gue nggak bisa tidur, sangat nggak bisa tidur. Nggak ada sih keluarga kita yang bisa tidur pada saat itu. Intinya roller coaster sekali pada malam itu. Perasaan kita kayak diaduk-aduk. Sampai subuh pun ternyata rumah sakitnya belum juga ada. Padahal prediksi dokter, anak gua kalau tidak segera dipindahkan ke NICU dalam 10 jam, itu berisiko meninggal. Bayangkan anak tidak bisa bernafas, dia tidak punya alat yang memadai, dia menahan lebih dari 10 jam. Dan baru dapat kabar bahwa ada rumah sakit, salah satu rumah sakit di daerah Lingkar Selatan Bandung sana yang mau terima, lalu itu bisa diantar jam 4 sore, jam 5. Jadi bayangkan dari malam, dari jam 11 siang kemarin dia lahir bermasalah sampai besoknya jam 5. Itu udah berapa jam itu? Lebih dari 24 jam kayaknya. Yeah. Itu seharusnya dokter udah bilang ini mustahil anak ini selamat. Tapi sekali lagi mungkin teman-teman bisa saya share juga. Sekalipun saya kecewa, sekalipun gue kecewa pada saat itu, nggak tahu kenapa badan gue tetap menyerahkannya ke Tuhan. Pikiran gue, walaupun hati gue udah nggak jujur hati gue udah nggak ingat Tuhan lagi, gue udah kecewa aja sama Tuhan. Tapi mulut gue tetap berdoa, tetap taat gitu, tetap berusaha. Ya sudahlah, mau Tuhan itu ada atau tidak pada saat itu, gue pikirnya gitu ya. Mau Tuhan tolong apa tidak, yang jelas gue akan serahin ke Tuhan. Dan gue berdoa sejadi-jadinya, gue bilang Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, aku tidak bisa lagi berkata-kata manis dalam doaku. Aku cuma bisa bilang Tuhan, aku mau jadi manusia yang taat. Biar kehendak-Mu yang jadi. Selamat atau tidak, biar kehendak-Mu jadi. Jadi akhirnya anak ini akan dipindahkan jam 5 sore. Ketika jam 5 sore ada risiko lagi. Jadi tabung itu nggak bisa dipindah. Jadi dia pakai tabung portable. Di tabung portable ini, jadi tadi ya seharusnya 10 jam, Tuhan buktikan kebesarannya bahwa sebenarnya Tuhan udah jawab bahwa tenang, aku pelihara anak gue tuh hidup sampai 24 jam lebih dan masih bisa bertahan untuk pindah ke rumah sakit. Lalu diuji lagi bahwa ini hanya sanggup si tabung portable ini 20 menit. Jadi kalau dalam 20 menit tidak pindah, tidak sampai ke rumah sakit itu, ya berisiko meninggal. Dan gue tanda tangan pernyataan untuk siap menanggung itu gitu loh, bahwa gue mau pindah, gue harus pindah ke rumah sakit itu untuk dapat NICU. Dan posisi rumah sakit itu ada di ujung Bale Endah. Ya. Rumah sakit yang satunya di sekitaran Lingkar Selatan tuh BKR. Jadi dari Bale Endah kita lewat Muhammad Toha menuju Soekarno Hatta sampai ke BKR daerah Kopo. Coba bayangkan yang tinggal di Bandung itu jam 5 sore. Macetnya. Kayaknya untuk 15 menit agak susah ya. Agak kalau logika kita mikir tuh agak susah ya. Setengah jam, sejam lah. Sejam lah kayaknya. Coba tanya yang pernah dari Bale Endah menghadapi macetnya Kopo jam 5 sore. Gue masih ingat itu jam 5 sore. Orang masih baru pulang kantor segala macem. Sejam itu terbang.
Iya terbang kayaknya. Iya. Kalau normal 2 jam 3 jam. Makanya gue bilang itu adalah pengalaman iman gue yang betul-betul kayak Tuhan tuh ngebisikin. Yes. Lu udah sekian puluh tahun hidup kan, mau beriman kan? Ya udah coba bisa beriman nggak sekarang? Coba. Gue nggak bisa beriman secara hati gue pada saat itu, tapi gue paksa untuk yes, gue beriman saja. Tuhan, aku nggak tahu ini berhasil atau tidak, aku beriman saja. Titik. Jadi pada saat pindah ya sudah. Dan apa yang terjadi? Anehnya, ya ini gue imani bahwa Tuhan hadir di situ. Itu Tuhan hadir detik per detik dari proses anak gue lahir sampai sekarang itu Tuhan hadir. Ketika keluar dari rumah sakit, tiba-tiba ada seorang pengendara motor. Gue masih simpan di handphone gue nomor plat nomornya. Di situ gue udah nangis bercucuran. Susternya aja mungkin udah takut ngelihat gue, muka gue udah merah dengan air mata yang udah nggak kehitung lah. Tiba-tiba ada pengendara motor yang mungkin dia biasa touring ya. Dia pakai atribut touring, ngebimbing si ambulan ini, memecah kemacetan. Dia geser ke kiri motor, kanan mobil, geser mobil. Sehingga ambulannya maju terus. Ingat, kata dokternya cuma tabung portable itu cuma bertahan 20 menit. Dia maju, menggeser. Gue di situ mikir, wow, Tuhan, ini lebih dari hebat. Ini menakjubkan. Ini amazing gitu. Jadi ini Tuhan tuh hadir sangat amazing di sini. Lagu apa yang terjadi ketika kita sampai di rumah sakit itu, posisinya di Jalan Kopo BKR kesana itu di angka 16,35 menit. 16 menit dari Bale Endah. Coba besok kalau ada yang pendengar Dios mungkin mau coba ya, ini bener gak sih? Coba datang hari biasa, weekdays, hari orang pulang kantor, startnya dari Bale Endah, coba ke rumah sakit itu yang di dalam BKR Kopo itu, coba jam 5 berangkat, berapa jam kira-kira? Harusnya itu 2 jam, 1,5 atau 2 jam, tapi Tuhan bikin itu jadi 16 menit. Itu amazing. Di situ gue cuma bisa bilang, wow. Di situ gue kepedeannya meningkat. Jadi ketika turun gue langsung bilang ke hati gue, no, Tuhan gue hidup, Tuhan gue sejauh ini sudah bekerja. Jadi walaupun anak gue belum sembuh, tapi gue melihat bahwa Tuhan hadir. Oh, berarti gue nggak ditinggal sendirian. Jadi gue nggak perlu takut. Ya apapun kejadiannya, tapi gue akan jalani terus. Gue bawa anak itu masuk UGD sampai dapat kamar NICU. Dan di situ gue setengah jalan gue mulai reda lah. Gue mulai agak wah ada Tuhan nih. Jadi kita nggak usah tahu kayak tim bola yang baru didatengin sama tim bola, mungkin ada yang penyuka bola di sini, didatengin sama bintang besar gitu. Kayak misalnya tim bolanya tadinya terpuruk, tiba-tiba didatengin Mbappe atau Messi. Wah, aman nih kita musim ini nih. Nah, kira-kira gitu yang gue rasakan. Wah, ini masih setengah jalan tapi kayaknya aman nih. Karena apa? Karena Tuhan hadir nih. Oke, nanti gue lanjutkan. Kita mungkin nyanyi satu lagu dulu kali ya. Kita nyembah Tuhan dulu. Supaya nanti gue lanjutkan. Intinya singkat cerita, anak gue berhasil bertahan ke rumah sakit yang penanganannya lebih baik. Lalu nanti gue sambung cerita selanjutnya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bareng-bareng. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, bersyukur Bapa. Sama-sama kita nyanyikan. Ku bersyukur Tuhan, Buat
buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kehendak-Mu, untuk semua rencanamu Tuhan. Oh kami bersyukur, tidak pernah terlambat Tuhan anugerah-Mu. Biar hidupku dipakai untuk semua rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Kau kasih Tuhan, Kau baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar semakin banyak orang tahu Tuhan tentang kebaikan. Biar semakin banyak orang tahu Tuhan kenapa Engkau menyayangi setiap manusia di sini. Kau rela Tuhan, Kau rela Bapa untuk turun datang ke dunia ini, disalib untuk mereka-mereka yang Kau sayangi, Kau cintai. Kami percaya Tuhan Kau mencintai semua orang yang ada di dunia ini. Mari Tuhan, kami berdoa untuk supaya mereka lebih diberkati lagi. Bukan hanya dari berkat, tapi melalui hubungan yang manis dengan Engkau Tuhan. Hubungan yang intim dengan Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ajaib sekali. Berarti itu momen titik terendah
Lu ya Dev ya. Iya, itu yang kayak tadi gue bilang, sejauh ini itu yang paling jauh. Itu titik terendah. Mungkin titik terendah dari Sobat Dios di rumah, nggak tahu apa ya. Tapi mungkin hari-hari ini mungkin problema kehidupan itu sangat membuat kita ada di titik terlama dalam kehidupan kita. Itu masalah dalam diri kita, masalah dengan orang lain, internal, bahkan pelayanan mungkin dalam keuangan, rumah tangga, banyak yang terjadi hari-hari itu. Bahkan saya menemukan ada orang yang kayak dia ngomong bahwa saya tidak dipakai lagi dalam pelayanan. Sebenarnya ini bukan tentang pelayanan pakai atau enggak, tapi ini Tuhan yang mau pakai hidup kita. Jadi sebenarnya pelayanan kita nggak perlu ada di gereja sebenarnya, nggak perlu ada di istilahnya gereja itu tempat kita berekspresi kebaikan Tuhan, tempat kita membagi kasih. Karena gereja itu udah terang sebenarnya. Yang harus jadi terang diri kita itu ke orang lain yang digelap. Jadi terang harus di tempat gelap. Gelap. Bahkan soalnya Dev ini lucu ini kadang saya menemukan ada orang yang gitu kayak jadwal saya dikurangin, saya udah tidak dipakai. Itu juga sorry itu saya itu bisa menjadi titik terendah dalam hidupnya dia. Betul. Bahkan dia bisa bisa pindah pelayanan, atau lebih pahitnya lagi dia bisa pindah kepercayaan gara-gara hal-hal yang seperti banyak. itu. Jadi saya sedikit kesaksian Sobat Dios, saya mengenal Dev ini bukan orang yang sangat beriman sebenarnya, bukan orang yang istilahnya orang gereja yang melayani, enggak. Dia ini musisi profesional yang di luar. Kalau Sobat Dios mengenal musisi-musisi Bandung, dia salah satu musisi yang lumayan terkenal lah. Dia punya indie club punya musik, punya band, dan dia sering buat event membawa artis-artis papan atas populer lah di kayak Raisa, kayak God Bless. Dia yang membawa event-event itu para artis-artis yang ke Bandung. Saya menemukan dia bukan orang yang sangat beriman sekali atau sangat percaya sama Tuhan, karena dia mengalami hal yang pahit, yang gak sih Dev? Dia ngalamin istilahnya penolakan lah, judgment dari orang. So malam hari ini bukan tentang seberapa banyak kita istilahnya seberapa banyak kita melakukan hal kebaikan di dalam gereja. Banyak orang-orang di luar sana seperti Dev. Makanya saya tadi sebelum kita mulai saya share sama dia, banyak orang-orang yang orang Kristen, orang istilahnya dulu pengikut Kristus, sekarang mereka memilih untuk jalur yang lain. Dan saya punya kerinduan kita bikin apa istilahnya, kita masuk lewat jalur musik, karena mereka cuma butuh penerimaan. Makanya ada banyak pengajaran aneh-aneh lah muncul, progresif apa segala macam, whatever lah. Selagi firman Tuhan bilang seperti ini, dengan cara apapun yang penting nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dev ini menemukan yang namanya kedalaman bersama Tuhan. Itu kedalaman buat saya pribadi, karena Tuhan kasih dia ujian yang buat saya pribadi saya nggak mampu ada di posisi Dev, jujur. Karena Tuhan tahu kedalaman hati saya. Saya itu sangat menyayangi anak saya, dan saya juga baru punya anak udah 3 bulan. Wah, begitu luar biasa jadi seorang ayah. Dan sama kita juga, anak kita perempuan, sama-sama perempuan. Saya nangis Sobat Dios, saya nangis karena saya terharu. Dia yang dulunya nggak mau pelayanan apaan sih, pelayanan ngapain gitu, melayani Tuhan, dan sekarang dia memberi diri buat live worship malam hari ini. Itu luar biasa Sobat Dios. Satu titik kebaikan kita itu bisa memulihkan orang. So jangan memandang kebaikan itu cuman kita mengucapkan firman. Lakukan kebenaran firman Tuhan sekecil apapun, perhatian, penerimaan. Sobat Dios hari-hari ini mungkin mengalami hal yang sama. Mari berdoa Sobat Dios, mari berdoa sama Tuhan. Bilang, Tuhan, ajar saya untuk melewati bersama Engkau, biar Kau jadi gembalaku yang agung. Jadi pengalaman Sobat Dios itu bersama Tuhan, bukan lewat orang lain. Kalau Dev menemukan pengalaman pribadinya dia bersama Tuhan itu lewat pribadinya dia dengan Tuhan, bukan lihat orang lain. Ya gak? Setuju? Betul, amin. Dia nggak ketemu Tuhan itu dengan orang lain ngomong, enggak. Tapi dia ketemu Tuhan itu lewat anaknya nih. Buat saya itu luar biasa sih. Makanya malam ini saya berapa kali lobby, Dev, ayolah ngisi. Even dia nggak bisa
istilahnya menyanyi, dia bilang saya punya kelemahan, saya tidak hafal lagu rohani. Oke, ini bukan tentang lagu, ini tentang hidupmu yang jadi lagu. Ini aja masih nyontek. Iya, aku bilang seperti ini Sobat Yesus, hidupmu jadi lagu. Amin. Kadang-kala orang lagu itu tentang lirik, tentang musik. No, hidup kita itu jadi lagu buat orang lain yang bisa disaksikan orang lain. Setuju gak deh? Setuju. Makanya malam ini kita natural mungkin lah kita menyembah Tuhan. Kembalikan buat Dev. Aku cerita aja lanjut lagi kali ya kesaksian yang tadi ya. Singkat cerita, anakku masuk ke penanganan lah. Yang masih mengira wah ini berarti habis ini sembuh gitu. Enggak, masih banyak roller coaster. Ini naik turun. Ini betul-betul pengalaman hidup yang mengerikan sekaligus paling indah sih. Ini pengalaman yang paling mengerikan dalam hidupku, tapi berakhirnya juga ini yang paling indah. Itu kuasa Tuhan tuh nyata. Singkat cerita, anakku dimasukin NICU. Jadi karena ini rumah sakit besar, rumah sakit swasta, jadi asuransi yang dari pemerintah tadi boleh dipakai, tapi ada batasan, ada plafon. Nah di sini aku mau cerita bahwa dari 2020 awal COVID, gue punya beberapa usaha yang bisa menghidupi gue gitu ya. Istri gue juga bekerja, gue juga punya beberapa usaha. Tapi semuanya hancur. Istri gue juga ketika hamil itu kalau nggak salah akan diberhentikan, walaupun belum diberhentiin, tapi dia udah diancang-ancang mau diberhentiin karena tidak bisa maksimal. Jadi kita tuh di tengah kita harus mikirkan anak kita itu sehat atau tidak. Juga di sisi lain gue harus memikirkan sisa pembayaran karena plafonnya sangat terbatas. Dan kalau boleh aku perkirakan misalnya dari persen itu ibaratnya hanya 20% yang ditanggung oleh asuransi pemerintah tadi. Sisanya kita harus cari sendiri dan itu puluhan bahkan hampir ratusan juta. Singkat cerita, ketika kita sudah masuk, dokter bilang bahwa Bapak jangan mengira sudah masuk NICU sudah pasti sembuh ya. Ini kemungkinan selamatnya cuma sekitar 10-20%. Wah, bapak mana, orang tua mana yang nggak sakit hati ya. Maksudnya kitanya udah mulai tenang terus dikasih pernyataan begitu. Tapi mereka nggak salah. Mereka dokter itu kode etiknya memang tidak boleh jual janji ya. Mereka harus kasih tahu sejujur-jujurnya. Tapi karena sudah dibekali tadi bahwa ada Tuhan di sini kok. Ya, gue cuma bisa jawab nggak apa-apa, it's okay. Paling tidak dok naik. Kalau dokter sekarang bilang harapan hidupnya 10-20, dokter sebelumnya bilangnya 5-6%. Lumayan lah, gitulah. Lumayan naik ya. Jadi ya sudahlah. Baik, nggak apa-apa dok, lakukan yang terbaik saja. Gue masih ingat perkataan gue begini, nggak apa-apa dok, lakukan yang terbaik saja. Saya punya Tuhan. Dokternya agak kaget, walaupun menurut gue dia juga Kristen sih, tapi mungkin dia agak kaget nih orang jawabannya kok tegas sekali, kok nggak ada getar-gentarnya. Gue cuma bilang nggak apa-apa dok, lakukan yang terbaik saja. Saya punya Tuhan. Oke, dikerjain. Lalu hari demi hari berlalu. By the way, NICU ini kita nggak boleh masuk ya. Semua ICU, NICU, PICU itu untuk anak 5 tahun anak di atas balita. Itu kita nggak boleh masuk. Kita cuma dijadwal 2 kali sehari, jam 11 sampai jam 4 waktu itu. Dan boleh ketemu anak itu hanya setengah jam atau sejam, gue lupa. Tapi segitu. Jadi bayangkan hari-hari gue adalah duduk dan tidur di pelataran rumah sakit yang memang disediakan sofa, boleh bawa tikar, tapi gue cuma duduk sendiri di situ. Gue kalutnya setengah mati, lalu tidur nggak enak. Di tengah istri gue pada saat itu masih dirawat, yang akhirnya kembali ke rumah boleh, tapi dia juga tidak boleh nginap di situ karena ya waktu itu suasana COVID dan dia baru dioperasi. Jadi gue yang sendirian di lorong rumah sakit itu. Ada yang mau gue share ke teman-teman Dios di sini bahwa pada saat itu
mulut gue udah nggak bisa berkata-kata manis. Kalau kita kan biasa berdoa kita cari ya. Pokok-pokok doanya apa nih? Oh ini yang mau didoain. Oke, kita pasti susun kata-kata. Ya Bapak terima kasih ini biar Tuhan menyembuhkan segala macam. Gue udah nggak bisa bilang gitu. Gue cuma bisa ngeluarin sedikit aja, gue nangis stres. Nggak bisa makan, semua teman-teman gue ngirimin gue makanan, nggak gue makan. Yang gue lakukan adalah ini berlangsung sampai anak gue keluar dari rumah sakit. Yang gue lakukan adalah gue pergi ke jendela di mana dari luar itu. Gue pegang jendela itu karena gue tahu anak gue ada di balik tembok itu. Gue cuma berdoa, Bapa kami. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan ke murid-muridnya. Yang mana cuma itu yang bisa gue ucapkan. Gue cuma ulang-ulang itu, bahkan 3-5 kali setiap gue berdoa gue pegang dinding itu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, sampai beres. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama itu aja yang gue ulang-ulang. Dan di situ gue baru sadar bahwa ya Tuhan melihat hati. Nggak peduli seindah apapun lo berdoa atau seburuk apapun doa lo. Kalau hati lu ada buat Tuhan, hati kita ada buat Tuhan, Tuhan dengerin. Dan itu saya bersaksi bahwa Tuhan mendengarkan itu gitu loh. Gue nggak punya doa-doa lain, gue cuma ucapin itu karena gue udah nggak bisa. Lalu singkat cerita, di hari ke-8 anak gue sudah mulai membaik. Syukur dong, mulai tegar nih sebagai orang yang percaya. Ya, ini Tuhan gue nih. Tuhan gue hebat. Kalian lihat bahwa Tuhan gue hebat. Aku cuma bilang dalam doa gue, penyakit apapun dalam hati gue bilang, penyakit apapun itu, lihat nih Tuhan gue hebat. Dan lihat nanti hasilnya. Gue udah pede sekali. Lalu istri gue sudah mulai bisa jenguk ke rumah sakit meskipun pakai kursi roda. Kita jenguk setiap hari, kita doain. Seperti biasa gue doain doa Bapa kami. Jam 11, jam 4 sore. Hidup gue berlangsung di situ-situ aja. Sampai hari ke-8. Lalu hari ke-8 dicobalah untuk dilepas. By the way, anak gue tuh dari awal di NICU tuh pakai ventilator ya. Pakai mesin, karena paru-parunya gak gerak. Sembari paru-parunya di-trigger, diobatin untuk bisa bergerak, berfungsi, dia pakai mesin. Jadi hari ke-8 paru-parunya sudah bekerja 50%. Lalu dikasih mesin. Lalu rencananya hari itu dicopot mesinnya. Dicopot, lalu dikasih obat, dikasih semacam penambah genjot untuk paru-paru. Dicobalah. Sejam pertama ketika dilepas kita bersyukur, wah aman Jul. Tuhan baik sekali. Yes jam 11 tuh. Yes jam 12 kita berencana nih, kayaknya gue udah mulai selera makan nih, habis ini kita cari makan yuk. Udah bilang gitu ke istri sambil kita berdoa, ayo. Udah. Yes, lihat lagi, tanya suster, aman sus? Aman. Pas kita mau berangkat cari makan itu di jam 1 tiba-tiba kita dipanggil. Waktu jenguk kan udah habis nih. Kita dipanggil. Orang tua dari ini, nama anak gue disebut. Ternyata anak gue drop lagi. Dan parahnya paru-parunya luka. Karena dia mencoba si alat genjot itu dia tarik sendiri. Dan infusnya dia tarik. Jadi anak gue nih agak-agak preman juga nih kayak bapaknya ternyata. Jadi ditarik semuanya ditarik. Yeah. Jadi drop lagi. Dan harus dipasang ventilator lagi. Resikonya sekarang kalau dipasang lagi ventilator, tanya deh, mungkin ada sobat Dios, teman-teman Dios di sini yang orang medis kenalannya atau saudaranya. Ventilator itu bisa beresiko pneumonia. Jadi lecet di paru-paru gitu. Jadi dipasang dengan gue tanda tangan lagi. Tanda tangan lagi untuk siap menerima masang alat ini, resikonya adalah paru-parunya luka dan lecet lagi. Infeksi gitu. Dengan hati yang sangat-sangat hancur. Bayangkan itu, gue mengira gue sudah di atas, udah mau terbang, Tuhan udah mulai angkat gue. Ternyata jatuh lagi ke bawah, lebih parah dari sebelumnya. Bayangin, lebih parah sekarang ditambah infeksi paru-paru. Itu gue berasa kayak
udah diangkat terus dijatuhin lagi dan Tuhan bilang belum sekarang, kamu ini lagi beriman lagi. Bayangkan betapa hati ini sebenarnya ingin mengumpat, mengata-ngata nggak ada lah apa ini semua, pengen ngucapin kata-kata kotor segala macam. Pokoknya gue udah kalut dan gue sempat bilang ke istri, bahkan kita sempat berantem habis itu. Kamu udah siap kan? Istri cuma nangis, dia bilang enggak, aku nggak siap, harus siap kehilangan gitu. Bahwa ya udah memang gue nggak dijodohin aja buat punya anak sekarang. Itu gue nangis sejadi-jadinya dan gue ingat di malam pertama itu dipasang lagi, gue cuma bilang gini ke Tuhan, Tuhan kalau memang ya biasalah orang ngawur mungkin kan udah panik, tapi gue bilang gini dari hati yang terdalam, Tuhan kalau memang ada yang mau kau ambil dalam hidupku, tukar sama anak ini, aku siap. Kalau kau anggap aku bahkan harus pergi dari dunia ini, harus mati, asal anak ini hidup aku siap. Gue cuma bilang gitu. Gue cuma bilang, ya Tuhan, apalagi yang mau diambil gitu. Harta udah nggak ada, harta habis, anak nggak tahu bisa diselamatin apa enggak. Bayarnya untuk ini pun gue nggak tahu gitu loh. Keluar dari sini selamat atau hidup, gue tetap bayar Tuhan. Nggak tahu bayarnya pakai apa. Ini maksudnya apa gitu. Dari awal ini tuh berasa kayak di PHP-in. Gue cuma bilang, ambil aja Tuhan. Ambil hidupku, biarkan hidupku mati, asal anak ini hidup. Gue cuma bilang gitu Tuhan. Lalu gue jalani hari-hari dengan menyedihkan, dengan keluar tagihan sekian puluh juta. Bayangkan apa ya, ini sebenarnya gue juga agak sesak menceritainnya. Tapi pada hari ke-14, tepat di hari 14, di hari yang sama, by the way, gue memang pergaulannya agak banyak ke banyak tipe-tipe musisi di Bandung ya. Ada yang musisi worship, ada yang musisi musisi kafe, musisi indie gitu ya. Jadi di hari itu ada kabar, gue dikabarin bahwa teman-teman gue menggalang dana. Teman-teman musisi gue menggalang dana untuk membantu biaya pengobatan ini. Yang mana gue tahu ya juga nggak seberapa, tapi di situ gue mulai mendapat secercah harapan. Tuhan apa menggerakkan? Gue masih bertanya apa Tuhan menggerakkan hati mereka. Lalu beberapa musisi gereja lalu ada beberapa gereja yang pernah tempat gue pelayanan juga tiba-tiba WhatsApp, tiba-tiba datang terus bilang kita ada berkat sedikit, mohon Dev terima. Itu di hari yang sama, tanggal 14, maksudnya hari ke-14 itu banyak yang datang ke gue untuk ngasih berkat gitu. Ini bisa buat bantu-bantu. Dan gue takjub kok berbarengan ya. Tiba-tiba di jam 2 siang setelah gue jenguk, dokternya agak telat datang. Bapak Ibu, hari ini kita lepas ya. Kita lepas lagi alatnya. Kita lihat paru-parunya bisa bekerja atau enggak. Singkat cerita dilepas. Dan bertepatan hari itu gue sujud syukur ke Tuhan. Tuhan limpahkan berkatnya bebarengan, kayak jatuh, kayak dapat dapat air berkat, dapat berkat yang berlimpah-limpah pada saat yang sama. Orang-orang peduli, ada yang ngasih berkat, ada yang ngasih bantuan. Lalu gue punya ada beberapa bisnis gue yang lagi bisa dijual pada saat itu, menghasilkan hasil yang lumayan. Kita kuras tabungan. Dan berita yang menyenangkannya setelah dilepas jam 4 ketika gue jenguk yang hari kedua, dokter bilang besok udah bisa pindah ke ruangan perawatan biasa. Anak ibu, anak bapak, paru-parunya sudah bekerja 100%. Ajaib Tuhan. What a bless. Tuhan terima kasih. Di situ gue cuma bilang Tuhan terima kasih. Gue nggak bisa lagi berkata-kata. Ini perjalanan berminggu-minggu. Oh, itu juga perjalanan iman sebenarnya. Perjalanan iman, ini roller coaster bukan perjalanan lagi. Udah kayak naik, gua. Singkat cerita, akhirnya anak itu keluar dari
rumah sakit beberapa hari kemudian setelah dirawat biasa di ruangan biasa. Lalu kehidupan kami dipulihkan. Istri keterima kerja di salah satu perusahaan yang baik di Bandung. Yes. Yang ownernya juga anak Tuhan. Adalah produksi tas dan aparel gitu. Ownernya juga anak Tuhan. Itu pertama kali buat dia juga, istri juga bilang ini pertama kalinya buat aku kerja di tempat yang ownernya betul-betul publis bahwa dia anak Tuhan gitu ya. Yes. Betul-betul kasih tahu bahwa hidup ini jadi berkat, bekerjalah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Dan dia merasa terberkati, akhirnya penghasilannya membaik. Gue juga akhirnya punya beberapa project, dan sampai saat ini tepat nanti 12 Mei nanti anak gue berumur 2 tahun. Kehidupan kita dipulihkan dari sisi finansial, dari sisi keimanan, dari sisi mental. Dan dari situ yang menggerakkan saya, kayaknya gue harus berbagi cerita ini ke siapapun. Bahwa percayalah, Tuhan itu hadir dalam setiap langkah-langkah. Sekalipun kita berpikir Tuhan tuh gak ada, Tuhan tuh hadir. Percaya saja. Gue cuma mau bilang Tuhan tuh sangat indah. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Harus rilis lagu tentang kebaikan Tuhan. Harus. Sobat Dios, kalau punya beban doa, boleh WhatsApp kami di 081387227274. Barangkali mau ada titipan doa, mau minta didoakan, ataupun mau sharing, silakan. Kami mau buka line WhatsApp di 081387227274. Sobat Dios nanti akan bisa mengikuti program ini, live worship ini di YouTube channel Dios Radio. Kita akan bagi di YouTube channel kita biar bisa menguatkan dan memberkati Sobat Dios semua yang ada di rumah. Dan kesaksian Dev ini adalah kesaksian hidup yang jarang orang alami. Banyak kan orang Kristen, orang yang istilahnya rohani, mengalami hal-hal yang istilahnya tidak seperti roller coaster, karena buat menyangkut kehidupan, hidup penentuan sebenarnya antara hidup dan tiada istilahnya. Tapi Dev bisa ngalamin Tuhan di posisi ini. Mungkin Sobat Dios di rumah gak perlu ngalamin sama kayak Dev, karena imannya berbeda. Kalau dia takaran imannya, Tuhan tahu imannya dia, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi puji Tuhan dia bisa lewat. Puji Tuhan. Dan dia bisa jadi berkat lewat hidupnya dia. Makanya dia, saya ajak ceritalah, isilah. Dia bilang saya nggak pintar nyanyi lagu rohani. Kesaksian hidupku mau jadi lagu buat kita. Sobat Dios, saya aja ngelihat videonya, ada di videonya di TikTok Dev Manulang. Saya ngelihat, saya puji Tuhan viral ya. Iya. Saya mencucurkan air mata, sobat. Bukan karena memang kita dasar musisinya mewek ya, tapi itu sangat memberkati saya pribadi. Saya bilang wah gila sih. Pada titik ini saya kok bisa bertemu sama orang ini tuh. Saya nggak tahu kalau orang ini tuh orang anak Tuhan yang terhilang, dan Tuhan menemukan dia di lembah kelaman. Bahkan firman Tuhan bilang seperti ini, di dalam lembah kelam aku ada. Malam hari ini Dev mau naikkan syukur lagi kepada Tuhan. Let's go. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama kita sayang. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
Dia sama-sama kita antarkan lagi nyanyian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama kita puji Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami bersuka karena kasih. Biar hati kami terus bersuka karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, biar setiap nyanyian itu hidup. Hati kami bersuka Tuhan. Setiap apapun yang kami sharing malam hari ini Tuhan, yang hamba-Mu Dev alami itu menjadi kesaksian yang membangkitkan umat-umat-Mu, Sobat Dios yang ada di rumah. Biar apapun yang kami saksikan karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan mau melihat kerinduan hati anak-anaknya mendekat kepada Tuhan. Seperti Engkau bertanya kepada Abraham, apa yang bisa dipersembahkan? Saat itu Abraham diminta seseorang yang sangat dia kasih, dan itu adalah perjanjian, itu anaknya. Mungkin hari-hari ini Sobat Dios diminta Tuhan apa yang harus dikorbankan. Bahkan Dev mengalami yang namanya anaknya di dalam masa penentuan. Di situ imannya diuji oleh Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan malam hari ini Sobat Dios. Mari berdoa sama Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah. Mari naikkan syukur. Kami
naikkan syukurmu saudara. Tuhan, biar hidup kami diubahkan untuk Just thank you Lord. Hanya terima kasih Tuhan. namamu. Hanya terima kasih yang kami hanya bisa naikkan kepadamu Tuhan. Sangat baik, sungguh baik. Tidak ada yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan selain syukur yang naik dari hidup kami malam hari. Apa yang Kau buat dalam kehidupan kami Tuhan selalu baik, bahkan jauh melampaui apa yang kami lihat dan kami pikirkan. Tuhan, Kau sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami, berkat anugerah, berkat kelimpahan. Kami berdoa dari tempat ini biar Sobat Dios mengalami pemulihan, mujizat, keuangan, pertobatan, bahkan ada yang terbuka berkat. Apapun keuanganmu sedang tertutup hari ini, kami perkatakan dalam nama Yesus, terbuka. Semua sakit, penyakit, kelemahan tubuh dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. oh, Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Sebagai penutup, Dev akan sekali lagi kan berdoa buat Sobat Dios dan doa tutup. Doa penutup ya? Iya, sekalian doakan Sobat Dios. Mungkin ada yang Tuhan taruh di dalam hati. Oke. Terima kasih. Yuk, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapak, terima kasih. Kau masih memberikan banyak sekali anugerah, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Sampai ke detik ini, nafas kami masih ada dan jantung kami masih berdetak. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kami diberikan platform, kami diberikan kesempatan, kami diberikan wadah untuk membagi kebaikan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami juga sebagai gereja-gereja Tuhan dikasih kesempatan untuk saling sharing, saling peduli terhadap satu sama lain. Karena itu yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Malam ini secara khusus kami mau berdoa. Mungkin ada Sobat Dios, siapapun yang mendengar live worship malam ini, yang mungkin masih merindukan kehadiran seorang anak di pernikahan mereka. Secara khusus kami berdoakan, mari berkati mereka Tuhan. Jangan kasih mereka putus harapan, jangan kasih mereka hati yang menyerah, seperti yang Engkau ajarkan kepada hamba-Mu di sini ketika mendapat masalah dari kelahiran anak. Kami Engkau ajarkan tidak menyerah, Kau berikan tetap pengharapan. Mari Tuhan jamah hati-hati mereka yang merindukan anak, atau mungkin dalam satu sakit penyakit anak mereka, atau saudara sanak keluarga mereka, atau orang tua. Jangan biarkan mereka menyerah Tuhan. Hadirlah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk mereka, agar mereka tidak menyerah, agar mereka dijauhkan dari sifat-sifat pesimis, roh-roh yang membuat mereka
jatuh semangat mereka, roh-roh yang membuat mereka putus semangat dan hilang pengharapan terhadap Engkau Tuhan. Hadir dalam kehidupan mereka, tunjukkan Tuhan bahwa Engkau hadir bahkan dari hal-hal terkecil pun. Kau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih juga, kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang dikucilkan, untuk mereka-mereka yang mendapat penolakan mungkin karena secara dunia citra mereka jelek, mungkin karena secara kacamata dunia apa yang mereka kerjakan tidak baik, mungkin karena mereka tidak jago dalam satu hal. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Tidak ada satu kehidupan manusia pun di muka bumi ini yang secara kebetulan saja. Semua sudah dalam rencanamu, dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Engkau secara khusus kami mau berdoa, Engkau mengasihi mereka-mereka yang terkucilkan, mereka-mereka yang dianggap bodoh, mereka-mereka yang dianggap jelek, mereka-mereka yang dianggap tidak mampu, baik dari lingkungan sekolah, pekerjaan, atau gereja sekalipun. Mari Tuhan berikan pengharapan kepada mereka, bangkitkan mereka Tuhan, karena mereka sangat rindu untuk memberikan hidupnya kepada Engkau, baik di gereja atau dimanapun. Biarlah hidup mereka diberikan untuk Engkau Tuhan, biar kesuksesan mereka nanti ada namamu dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami mau pulang setelah acara ini, biar Tuhan yang memberkati, melanjutkan kehidupan kami masing-masing dengan Tuhan berada di sisi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you udah mengisi di Dios. Dev, jangan pernah bosan. Dan terima kasih juga buat Sobat Dios yang sudah bergabung di live worship season malam hari ini. Mungkin kita akan share lagi live worship yang berikutnya. Semoga menjadi berkat buat Sobat Dios yang ada di rumah, dan tetap kuat Sobat Dios. Apapun yang kita alami tetap kuat. Kita hanya bisa menguatkan. Intinya ketemu Tuhan itu secara pribadi, ya nggak, Dev? Yes. Dari Ruko ITC Kosambi, saya Jul dan Dev di sini bisa berdoa bahwa Sobat Dios semuanya bisa mengalami Tuhan dan menerima berkat yang ilahi. Terima kasih banyak. God bless you.